Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus, Shalom. Saya Romo Adrian Adirejo OP. Dalam video singkat ini saya mau berbagi dengan Anda sekalian mengenai sukacita dari Bunda Maria. Inspirasi dari permenungan ini adalah bacaan kitab suci mengenai Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 55. Saya mau membagi permenungan ini menjadi 3 bagian. Pertama, sukacita Bunda Maria. Kedua, iman Bunda Maria. Ketiga, pengharapan Bunda Maria. Pertama, sukacita Bunda Maria. Hal yang paling menonjol saat kita membaca Injil ini adalah sukacita yang kita bisa rasakan terpancar dari Bunda Maria. Sukacita ini adalah sukacita yang nyata, yang sangat mendalam, yang ketika Bunda Maria bertemu dengan Elizabeth, dia pancarkan kepada Elizabeth, sehingga Elizabeth katakan, bayi yang ada di rahimku melonjak kegirangan. Bahkan kitab suci juga mengatakan, saat bertemu dengan Bunda Maria, Elizabeth merasakan Roh Kudus ada padanya. Ia menerima Roh Kudus juga. Jadi ini satu sukacita yang dibagikan oleh Bunda Maria yang membawa sukacita itu, membagikannya kepada Elizabeth. Di sini kita bisa melihat bahwa Bunda Maria adalah sungguh-sungguh pribadi yang menyenangkan. Kalau dalam bahasa Surabaya itu ada kata yang dipakai oleh orang-orang Surabaya, bencekno dan nyenengno. Bencekno ini artinya nyebelin, nyenengno menyenangkan. Orang yang bencekno ini, kalau ada dia lebih baik kita nggak usah datang deh. Kalau dia mau pergi sama kita lebih baik nggak usah pergi deh. Orang seperti ini ditinggalkan, dihindari. Jelas Bunda Maria bukan orang seperti ini. Bunda Maria adalah orang yang sangat menyenangkan. Elizabeth itu dipenuhi dengan sukacita ketika berada bersama Bunda Maria. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata charming. Kata charming ini berasal, akar katanya adalah charis, yang berarti rahmat. Seorang yang charming ini mungkin gak terlalu cantik, tapi dia kelihatan sangat menarik. Dia gak terlalu pinter, tapi orang mau dengerin dia. Dia itu punya karisma. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Orang-orang seperti ini adalah grace bearer. Ada karis dalam dirinya sehingga dia bisa membuat orang lain jadi nyaman sama dia. Nyaman karena apa? Karena orang ini bawa sukacita dan menularkan sukacita. Bagaimana dengan kita? Tentu kita mau jadi seperti Bunda Maria. Bunda Maria bisa menjadi demikian karena dia dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Dia membawa rahmat. Kalau kita mau membagikan rahmat kepada orang lain, pertama-tama kita harus hidup dalam rahmat. Makanya kan setiap kali kita berdoa rosario, kita katakan Salam Maria, penuh rahmat. Kita selalu diingatkan, Bunda Maria adalah Bunda yang membawa rahmat. Apa artinya hidup dalam rahmat? Nah, di sini kita bisa mendengar dari doa pujian Bunda Maria, the canticle, di mana dia mengatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ini adalah doa pujian dari Bunda Maria.
Dan doa pujian ini menggambarkan iman yang sangat mendalam dari Bunda Maria. Kenapa saya katakan ini menggambarkan iman yang sangat mendalam dari Bunda Maria? Dan ini adalah satu bentuk hidup dalam rahmat Tuhan. Karena dalam doa ini kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria itu melihat dirinya bukan hanya sebagaimana dia melihat dirinya dengan matanya, dengan pandangannya, dengan pikirannya. Tapi dia melihat dirinya sebagai orang yang diberkati, yang bisa memuliakan Tuhan, yang bergembira karena Allah adalah Sang Juru Selamatku. Karena dia melihat dirinya, dia melihat hidupnya dari bagaimana Allah melihat dia. Ini adalah satu bentuk rahmat iman. Ketika kita bisa melihat hidup kita sebagaimana Allah melihat kita, melihat hidup kita. Dan ketika Allah melihat hidup kita, Allah melihat kita dengan matanya yang indah. Saat mata ini indah, segala sesuatu yang dilihat jadi indah. Dalam hidup, segala sesuatu yang kita lihat itu tergantung seringkali bukan dari realitasnya, tapi dari bagaimana diri kita, siapa kita apa adanya. Saya kasih contoh. Kalau saya kasih satu bunga mawar kepada satu cewek yang baru jatuh cinta, dia akan senang sekali. Aduh, Romo kok tahu aja sih saya lagi kepengen dapet mawar. Dia senang sekali. Itu karena dia baru jatuh cinta. Tapi coba kalau saya kasih bunga mawar kepada cewek yang baru putus cinta, dia akan sangat marah. Dia bilang kepada saya, Romo, kalau Romo ini bukan Romo, saya udah akan marah-marahin Romo. Kenapa Romo itu hina saya? Apa Romo nggak tahu saya ini baru putus cinta? Mawar yang sama, buat dua orang yang berbeda, dengan cara penerimaan yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, menghasilkan tanggapan yang berbeda. Sama juga dengan hidup. Kalau kita melihat hidup hanya dari cara pandang kita yang sangat terbatas, bagaimana kita bisa sungguh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup dalam rencana Tuhan? Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan sukacita Allah? Bunda Maria menjadi seorang wanita yang penuh dengan sukacita. Pertama-tama, karena dia melihat bagaimana Allah sangat setia kepada dia. Bagaimana rahmatnya turun-temurun atas semua orang yang takut akan dia. Kalau Bunda Maria lihat hanya dari pandangan dia sendiri tentang dia, siapa dia? Tapi Bunda Maria berani katakan, karena rahmat Allah, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu karena Allah melihat Bunda Maria sebagai seorang yang diberkati. Dan Bunda Maria melihat itu juga. Rahmat Allah terus menyertai dia. Rahmat iman ini kemudian membawa Bunda Maria juga jadi punya pengharapan yang lebih dalam. Dikatakan dalam doa pujian Bunda Maria, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bunda Maria yang penuh rahmat, yang melihat dirinya diberkati oleh Allah, tidak hanya berpikir untuk dirinya.
rencana Allah terjadi buat semua orang yang mau diselamatkan oleh Allah. Semua orang yang seringkali bisa dengan sangat mudah kehilangan pengharapan kalau hidupnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, Bunda Maria mau membagikan ini kepada semua orang, membuat dunia menjadi dunia yang lebih baik oleh karena rahmat Tuhan. Dalam doa di bagian kedua ini, doa pujian, kita melihat bagaimana Bunda Maria melihat Allah menghancurkan, merendahkan, tapi juga mengangkat. Orang-orang yang lemah, dia angkat. Orang-orang yang berkuasa, dia rendahkan. Dalam hidup, seringkali kita jadi tidak punya pengharapan, putus asa, karena kita hanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Doa Bunda Maria bukan untuk merendahkan mereka yang kuat, mereka yang kaya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak sayang kepada mereka yang kaya dan yang kuat. Tapi ini mau mengingatkan bahwa pada akhirnya hidup kita bukan tergantung pada kekuatan kita saja, pada kemampuan, kekayaan, kepinteran kita, tapi bergantung kepada rahmat Allah. Dan itu yang mau diundang, menjadi undangan buat kita semua, supaya kita hidup dalam kuasa Allah, pertolongan Allah, bergantung kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kita. Kalau Bunda Maria hanya bergantung kepada rencananya saja, dia udah frustrasi. Belum lagi kalau dia pikirin berbagai resiko yang harus dia tanggung karena dia udah hamil sebelum tinggal bersama dengan Yosef yang dia cintai. Bagaimana kalau Yosef pergi meninggalkan dia? Ini adalah orang yang dia cintai, yang dia mau hidup bersama. Karena rencana Allah, semua rencana Maria sebagai seorang manusia hancur. Kalau kita jadi Bunda Maria, kita bisa-bisa putus asa. Itu karena kita seringkali hanya bergantung pada kekuatan kita. Tapi hari ini Bunda Maria dalam doanya mengingatkan kita, Allah merendahkan semua yang penuh kuasa. Karena Allah tidak mau bahwa kita manusia hanya bergantung kepada kekuatan duniawi saja. Justru di saat kita bergantung kepada rencana Allah, terbuka terhadap rencana Allah, kita sungguh mulai bisa melihat bahwa rencana Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah selalu berjalan bersama kita. Kita perlu belajar dari Bunda Maria untuk sungguh-sungguh hidup dalam kepenuhan kasih Allah. Saya yakin kita semua berharap, berdoa, supaya bisa hidup dengan penuh sukacita seperti Bunda Maria. Hidup dalam kelimpahan Allah. Kan Allah sendiri sudah bilang, Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kalau itu belum menjadi bagian dari hidup kita, mungkin karena kita masih sibuk dengan berbagai rencana kita sendiri. Mungkin karena kita masih melekat pada banyak hal duniawi. Dan pertanyaan besarnya, apakah kita sudah membawa Yesus dalam hidup kita? Bunda Maria menjadi bunda sukacita dengan imannya dan pengharapannya karena ia mengandung Yesus. Semoga di bulan Maria ini dengan selalu merenungkan teladan hidup Bunda Maria, kita juga selalu dipenuhi dengan sukacita, iman, dan pengharapan Allah. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.